takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kalam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita telah dibangunkan untuk menikmati hari yang baru, berkat yang baru yang daripada Allah kita. Mari Bapak Ibu, supaya kita boleh makin hari, makin menjadi pelaku firman, makin memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita datang ke bawah kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk hari yang baru, kehidupan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Ajari kami ya Bapa, untuk bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa, tuntun dan ajarlah kami, supaya kami boleh berbuah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah bertolak dari firman Tuhan. Ayat Mas diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 35 yang berbunyi demikian. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gone with the Wind, lalu bersama angin, adalah sebuah novel Amerika karya Margaret Mitchell yang diterbitkan pada tahun 1936 dan memenangkan penghargaan Pulitzer pada 1937. Novel ini adalah salah satu novel terpopuler sepanjang masa, dan adaptasi layar lebarnya yang dirilis pada tahun 1939 berhasil memecahkan rekor jumlah Oscar yang diterima. Tak lama setelah novel tersebut terbit, seorang wanita muda duduk di samping seorang profesor sejarah dalam acara makan malam. Untuk memulai percakapan, si wanita bertanya, apakah sang profesor sudah membaca novel tersebut? Ketika dijawab belum, wanita itu menegurnya. Sebaiknya Anda cepat-cepat membacanya. Buku itu sudah beredar sejak 6 minggu yang lalu. Lalu sang profesor bertanya,
Anda sudah membaca Divine Comedy karya Dante? Belum, jawab wanita itu. Profesor itu pun menanggapi, sebaiknya Anda cepat-cepat membacanya. Buku itu sudah beredar sejak 600 tahun yang lalu. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini buku-buku baru dengan berbagai topik terus mengalir laksana derasnya air terjun. Bahkan jika kita tidak mengerjakan apapun selain membaca, kita tetap tidak dapat mengejar buku-buku baru yang terus terbit. Karena itu kita harus memilah-milah dan memutuskan apa yang perlu kita baca dan apa yang perlu kita kesampingkan. Namun ada satu buku kuno yang tidak boleh dikesampingkan, yakni Alkitab, firman Allah yang diilhamkan Allah. Selama berabad-abad, Alkitab beredar dalam bentuk gulungan surat perkamen dan naskah tulisan tangan. Dan sejak Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak, Alkitab telah dicetak ulang dalam berbagai bentuk dan edisi yang tidak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan banyak buku penting yang lain, hanya Alkitab yang mengungkapkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Filipus rupanya seorang yang cukup menguasai firman Tuhan sehingga ia dapat memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia dengan dasar firman Tuhan yang sedang dibaca oleh sang sida-sida. Pemahaman tentang firman Tuhan adalah bekal yang penting untuk mengabarkan Injil kepada mereka yang dalam kebimbangan maupun mereka yang belum percaya. Oleh karena itu, mulai hari ini, marilah kita bersemangat, bertekun dalam pembacaan firman Tuhan, agar kita memiliki bekal yang cukup untuk mewartakan Injil kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, yang sampai hari ini masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Firman Tuhan adalah bekal utama dalam penginjilan yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, karuniakan kerinduan dan juga tekad bagi kami untuk kami bukan hanya sekedar rindu, bukan hanya bertekad, tapi kami didapati sebagai anak-anak Tuhan yang dengan tekun, dengan setia membaca firman Tuhan, mempelajari dan memahaminya. Karena itu adalah bekal bagi kami menjalani hidup kami di dalam keseharian agar sesuai dengan ketetapan atau kehendak Tuhan, tapi juga sekaligus menjadi bekal kepada kami untuk kami boleh melakukan penginjilan, untuk kami boleh memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kami yang sampai hari ini masih mengeraskan hati. Dengan bekal firman Tuhan, kami diberikan hikmat bijaksana untuk memberikan jawab kepada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk kami berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang boleh mereka dengar membuka wawasan mereka dan juga membuat mereka rindu untuk datang mendekat kepadamu ya Allah, yang dikenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja secara leluasa melembutkan hati mereka dan juga memampukan mereka untuk mereka pada akhirnya bertobat dan juga mengalami anugerah dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami akan hal tersebut, dan biarlah kami boleh mulai hari ini tekun setia membaca firman Tuhan dan menerapkannya di dalam keseharian, sehingga kami boleh didapati hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.